Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahaya kali ini, perkenalkan saya atas nama Rahmania dengan NIM 1804010133 dari kelas Ekonomi Syariah 6B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro, dosen pengampu oleh Bapak Muhammad Alwi, SE, SYME. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan salah satu materi yang telah saya pilih, yaitu mengenai produksi dan pertumbuhan ekonomi. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu yang pertama, pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ukuran pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, pengaruh ekspor dan investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti yang diketahui, pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi GNP potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan perkembangan standar hidup masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi harus mencerminkan pertumbuhan output per kapita. Dengan pertumbuhan output per kapita berarti terjadi pertumbuhan pesat dan standar hidup. Baiklah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Di sini ada beberapa faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses. Lambatnya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana pembangunan sumber daya manusianya sebagai subjek pembangunan yang memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu ukuran pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 2 ukuran pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDRB. Yang kedua, produk domestik per kapita atau pendapatan per kapita. Kemudian materi yang terakhir, yaitu pengaruh ekspor dan investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada ekspor, yang kedua ada impor, yang ketiga ada investasi asing, yang keempat ada pertumbuhan dan ekonomi dan investasi, yang kelima pertumbuhan ekonomi dan ekspor, dan yang terakhir investasi dan ekspor. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.